Asuhan kebidanan pada akseptor KB Nyonya F. Usia 29 tahun di BPM Fadila AMDKEP Kota Pulaitapan pada tahun 2020. Hari atau tanggal Ibu melakukan kunjungan yaitu pada hari Jumat 26 Juni 2020 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nomor rekam mediknya yaitu 140214, tempatnya di Bidan Fadila. Nah, yang pertama yaitu A. Identitas ataupun biodata. Nama Ibu Nyonya F. Nama Ibu diinisialkan karena kita akan menjaga privasi dari Ibu ataupun dari pasien. Umur pada Ibu ini yaitu 29 tahun. Tujuan kita menanyakan umur yaitu untuk menentukan jenis kontrasepsi apa yang bagus pada umur Ibu. Selanjutnya, suku atau bangsa. Suku Minang Indonesia. Agama Islam, pendidikan SMA. Tujuan kita menanyakan pendidikan terakhir Ibu yaitu untuk menentukan bagaimana tata bahasa ataupun cara bicara kita, cara kita memberikan konseling kepada Ibu. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Selanjutnya, pekerjaan Ibu IRT, alamat Kota Pulaitapan. Tujuan kita menanyakan alamat yaitu untuk memudahkan kita apabila kita ingin melakukan kunjungan ke rumah. Selanjutnya, nomor HP. Nomor HP 082282313761. Mengapa kita tidak memprivasikan ataupun tidak membintangkan nomor HP Ibu? Karena pada nama Ibu tadi sudah kita inisialkan sehingga nanti pun dilihat oleh orang lain itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Selanjutnya mengenai identitas daripada suaminya. Identitas suami sama dengan identitas istri yang kita tanyakan. Mengenai nama suami, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan nomor HP-nya. Selanjutnya pada B ataupun data subjektif, yang pertama kita tanyakan yaitu alasan kunjungan daripada Ibu. Nah, di sini alasan kunjungan Ibu ingin menggunakan kontrasepsi. Yang pertama, riwayat menstruasi. A. Menars, umur 13 tahun. Menars ini merupakan pertama kalinya Ibu datang haid ataupun datang menstruasi. Siklusnya 28 hari, lamanya 5-6 hari, banyaknya 2 kali ganti duk per hari, sifat darahnya encer, warnanya merah kehitaman, disminor ada. Yang kedua yaitu mengenai riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Kehamilan ke 1, usia kehamilan yang pertama yaitu 39 minggu, penyakit persalinan tidak ada, jenis kelamin anak yang dilahirkan pada kehamilan pertama itu laki-laki, komplikasi nifas tidak ada, usia sekarang 5 tahun, riwayat menyusui tidak ada masalah. Begitu juga dengan kehamilannya yang kedua, usia kehamilannya 39 minggu, penyakit persalinannya tidak ada, jenis kelamin anaknya perempuan, komplikasi nifas tidak ada, usia anaknya sekarang 2 tahun. Yang ketiga yaitu riwayat kontrasepsi yang lalu, yaitu dahulu Ibu pernah melakukan kontrasepsi suntik 3 bulan. Keempat, lama pemakaiannya selama 2 tahun. Yang kelima, pengetahuan Ibu tentang kontrasepsi. Ibu mengetahui tentang kontrasepsi, kita checklistkan pada kolom tahu. Yang pertama yaitu jenis kontrasepsi. Ibu pernah jenis kontrasepsi yang Ibu ketahui yaitu mengenai kontrasepsi suntik. Efek sampingnya Ibu juga mengetahui. Manfaat dari kontrasepsi suntik kontrasepsi tersebut, Ibu mengetahui bahwa manfaat kontrasepsi itu untuk menjarangkan kehamilan. Nah, pada pengetahuan Ibu ataupun pada hal-hal yang Ibu ketahui itu kita checklistkan.
Seperti pada jenis kontrasepsi tersebut, pada suntik kita checklistkan, efek sampingnya ibu mengetahui kita checklistkan pada kolom tahu, dan manfaat dari kontrasepsi yaitu menjarangkan kehamilan kita checklistkan pada kolom menjarangkan kehamilan. Yang keenam, riwayat penyakit yang pernah ataupun sedang diderita ibu. Pada kolom yang pertama ada hepatitis, yang kedua DM, 3 hipertensi, 4 kanker payudara, 5 tidak ada, 6 kanker serviks, 7 DMS, 8 epilepsi, 9 dan lain-lain. Nah, jika ada riwayat penyakit yang pernah ataupun sedang ibu derita, kita checklistkan pada kolom penyakit tersebut. Tujuan kita menanyakan penyakitnya yaitu untuk menentukan jenis kontrasepsi apa yang bagus ataupun yang cocok pada penyakit-penyakit tertentu. Selanjutnya, pola istirahat. Pada siang hari ibu istirahat selama 1,5 jam, dan pada malam hari ibu beristirahat. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pola makan dan minum. Pada pagi hari ibu makan 1 piring nasi ukuran sedang, tambah 1 potong ikan kecil, tambah 3 potong terong ukuran sedang, dan ditambah pula 2 gelas air putih. Pada siang hari ibu memakan 1 piring nasi ukuran kecil, ditambah 2 butir telur dadar, ditambah 2 sendok makan sayur kangkung, ditambah 2 gelas air dan 1 buah jeruk. Pada malam harinya ibu mengkonsumsi 1 mangkok mie ayam, ditambah 2 potong tahu goreng, ditambah 1 bungkus kerupuk, dan ditambah lagi dengan 1 gelas air putih dan juga 1 botol teh. Nah, pada poin yang ke-9 yaitu mengenai obat-obatan yang pernah dikonsumsi. Ibu tidak pernah mengkonsumsi obat. Nah, kita checklistkan pada kolom tidak ada. Pada yang ke-10 yaitu pola eliminasi ibu. Buang air kecilnya tidak ada masalah, buang air besarnya juga tidak ada masalah. Pada buang air kecil ibu, frekuensinya 5 kali per hari, warnanya kuning jernih, dan keluhan ibu saat BAK atau buang air kecil tidak ada. Pada frekuensi buang air besarnya yaitu 2 kali sehari, warna kuning kecoklatan, keluhannya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu mengenai perkawinan. Pertama kali menikah pada umur 22 tahun. Kita dapatkan data ini dari anamnesa kepada ibu. Status pernikahannya sah, lama menikahnya sudah 7 tahun. Nah, berapa lama menikah baru hamil itu selama 2 bulan. Yang ke-12 yaitu sosial dan budaya. Dukungan keluarga dan suami. Suami sangat mendukung dalam pemakaian kontrasepsi. Mengapa kita perlu memberikan dukungan ataupun menyemangati ibu dalam memakai kontrasepsi? Karena peran suami di sini sangatlah penting. Karena jika suami tidak menyetujui dari kontrasepsi yang ibu pakai, kontrasepsi tersebut tidak akan bisa dipakai. Yang ke-13 yaitu ekonomi ataupun penghasilan per bulannya yaitu lebih kurang 4 juta. Nah, mengenai penghasilan ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif untuk kita tanyakan. Jadi, dimohonkan kita menggunakan bahasa yang sopan untuk tidak menyinggung dari pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Selanjutnya, data objektif. Data objektif ini merupakan data yang kita lakukan pemeriksaannya. Yang pertama, keadaan umum. Emosi ibu stabil, kesadarannya kosmetis kooperatif ataupun kesadarannya baik. Yang kedua, tanda vital. Setelah kita melakukan tanda vital, kita catat dari hasilnya. Tanda vital ibu, tekanan darahnya normal yaitu 120/80 mmHg. Nadi ibu juga normal 70 kali per menit. Pernafasannya 21 kali per menit, dan suhu ibu 36 derajat Celcius. Yang ketiga, pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Yang A, kepala dan wajah.
Pada kepala dan wajah yang kita periksa yaitu udem, konjungtivanya, dan skleranya. Jika kita tidak menemukan hasil yang negatif ataupun hasil yang tidak bagus, kita checklistkan pada kolom tidak ada. Karena udemnya tidak ada, konjungtivanya juga tidak ada, skleranya juga tidak ada. Kita checklistkan pada kolom tidak ada. Selanjutnya mulut dan gigi. Pada pemeriksaan kita lihat apakah gigi ibu berlubang. Gigi ibu tidak berlubang, kita checklistkan pada kolom tidak ada. Selanjutnya pada leher, yang kita lihat ataupun yang kita periksa itu pembengkakan kelenjar tiroid dan limfanya, dan dari hasil pemeriksaan tidak ada pembengkakan, kita checklistkan pada kolom tidak ada. Selanjutnya yaitu pada dada ibu, jantungnya kita lihat ataupun kita dengar, dan detak jantung ibu normal. Pemeriksaan selanjutnya pada mamae ataupun pada payudara ibu. Kita lihat apakah payudara ibu simetris. Simetrisnya itu apakah sama ukuran kiri dan kanannya. Dari hasil pemeriksaan, mamae ibu simetris. Kita checklistkan pada kolom ada. Cairan yang dikeluarkannya ada, pembengkakan ataupun massa. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan pembengkakan ataupun massa. Nah, kita checklistkan pada kolom tidak ada. Selanjutnya, pada ekstremitas atas dan bawah. Yang kita periksa yaitu udem, sianosis, dan pergerakan. Udem ini apakah ada? Pada pemeriksaan, udemnya tidak ada, sianosis ataupun kebiruan pada kuku kaki dan juga tangannya tidak ada, pergerakannya bagus, kita checklistkan pada kolom ada. Nah, yang ke G yaitu genitalia ibu. Kita lihat apakah ada pembengkakan, kemerahan, dan bagaimana pengeluaran pervaginamnya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tidak ada pembengkakan, kemerahan juga tidak ada, dan pengeluaran pervaginamnya juga tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu mengenai anus. Pada anus apakah ada hemoroid? Pada pemeriksaan tidak didapatkan hemoroid. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan pelanotes hasilnya negatif. Setelah selesai kita melakukan pengumpulan data, selanjutnya kita melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Nah, pada SOAP ini, pada judulnya ataupun pada di atasnya kita buat pendokumentasian asuhan kebidanan pada akseptor KB Nyonya F di BPM Fadila AMDCAP Tapan tahun 2020. Nah, poin yang pertama yaitu mengenai subjektif ataupun S-nya. Yang kedua objektif, analisa, dan juga pelaksanaan itu P-nya. Di ujungnya kita buat paraf. Nah, yang pertama pada subjektifnya. Kita dapatkan data ini dari analisa ataupun dari tanya jawab kita kepada ibu ataupun keterangan dari ibu. Ibu mengatakan masih menyusui anaknya, ingin menggunakan KB yang tidak menghambat produksi ASI, dan tidak ada riwayat penyakit generatif, juga ibu tidak mengkonsumsi obat. Selanjutnya pada objektif, itu kita dapatkan dari hasil pemeriksaan. Yang pertama, keadaan umum ibu baik, kesadaran ibu juga baik. Di TV dari hasil pemeriksaan tekanan darah ibu 120 per 80 mmHg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan head to toe tidak ada kelainan dan ibu normal. Pada hasil pemeriksaan pelanotes juga negatif. Nah, objektif ataupun data objektif ini kita sesuaikan dari hasil pengumpulan data pada data sebelumnya. Selanjutnya analisa.
Analisa diagnosanya yaitu Nyonya F umur 29 tahun, partus sudah 2 kali, tidak pernah abortus, dan anak hidupnya 2 orang. Calon akseptor KB IUD. Selanjutnya pelaksanaan ataupun P. Pada kolom pelaksanaan terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada jam dan juga pelaksanaannya. Pada jam 9:10 waktu Indonesia bagian Barat, yang pertama yaitu beritahu ibu hasil pemeriksaan pada ibu dan suami. Nah, ibu dan suami sudah mengetahui dari hasil pemeriksaan. Yang kita jelaskan yaitu mengenai data objektif yang kita telah lakukan tadi, ataupun yang telah kita lakukan pemeriksaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan konseling pada ibu dan suami mengenai jenis kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Nah, salah satunya yaitu kontrasepsi IUD. Dan ibu sudah paham dengan penjelasan, sehingga ibu memilih kontrasepsi IUD. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara kerja IUD pada ibu dan suami. Ibu dan suami paham dengan penjelasan yang telah diberikan. Nah, IUD ini tidak mempengaruhi produksi ASI, dan juga IUD bertahan lama ataupun bisa bertahan secara bertahun-tahun. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan plano tes sebelum menyarankan ibu untuk memakai KB IUD. Pemeriksaan telah dilaksanakan dan hasilnya itu negatif. Yang kelima, menyarankan ibu untuk melakukan kunjungan ulang apabila ibu mengalami keluhan. Nah, di sini kita menyarankan ibu untuk melakukan kunjungan ulang apabila setelah pemakaian IUD ibu mendapatkan suatu keluhan, dan ibu akan melakukan kunjungan ulang apabila ibu ada keluhan. Nah, di sini barulah kita bikin paraf, kita isi parafnya.